Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin semuanya yang ada di dunia maya, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh tanah air Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad KC. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Juli 2020. Saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-A'raf ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun bisadrika haraju minhu litungdira bih wa dzikra lil mu'minin. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kitab Quran ini diturunkan untuk memberikan peringatan, yang pertama. Yang kedua, kitab Quran ini diturunkan untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang kedua, Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu mengikuti pemimpin selain darinya. Amat sedikit kamu mengambil pelajaran daripadanya. Kitab Al-Quran dengan jelas, dengan gamblang, melarang mengikuti kitab selain daripada yang diturunkan oleh Allah. Rukun iman ada 6. 1, amantu billahi, iman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan percaya kepada kepada malaikat-malaikatnya Allah. Dan yang ketiga, wa kutubihi. Kutubihi itu kitab-kitab Allah ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi yang tergolong kitab Allah itu adalah 4. Kalau menyimpang dari kitab yang 4 itu di luar kitab Allah. Contoh yang di luar kitab Allah seperti hadis, fikih, ijma, dan qiyas, itu di luar kitab Allah. Ya, apakah kita dalam hidup sehari-hari ini sudahkah melakukan dari kitab Allah? Kalau belum, kembalilah kepada kitab Allah. Karena kalau kita menyimpang dari kitab Allah, sudah dipastikan tersesat. Tapi kalau kita ada di jalan Allah, dalam kitab Allah, pasti kita akan sampai ke tujuan. Sebagai tanda orang tersesat, setiap hari menanyakan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau orang menanyakan jalan, itu tandanya orang tidak tahu jalan. Oh, itu mah dibaca saja katanya. Banyak ustadz yang mengomentari
penyampaian saya yang dikomentari, yang pertama yang mereka perhatikan ada dari bacaan makhorijul hurufnya. Banyak yang menyalahkan, oh ini bacanya nggak benar, makhorijul hurufnya wapas. Saya tahu kalau makhorijul huruf itu gunanya supaya logat kita seperti sama dengan orang Arab. Itu makhorijul huruf tujuannya, supaya bahasa kita persis seperti Arab gitu. Dan yang dikomentari lagi bukan makna ayatnya, tapi cara mengucapannya. Makhorijul huruf artinya keluarnya huruf dari mulut, seperti to, do, to, lam, mim. Nah itu yang dikomentari. Padahal kalau kita mengucapkan kalimat ayat Allah sesuai makhorijul hurufnya pun, kalau artinya tidak mengerti percuma saja, karena kita tidak bisa melakukan kalau tidak mengerti ayatnya. Nah kebanyakan orang Islam ini membaca Al-Quran hanya cukup dibaca, artinya tidak mengerti, asal benar huruf panjang pendeknya. Sebenarnya panjang pendek itu, bacaan Al-Quran panjang pendek itu untuk mengatur nada, seperti nada musik, nada nyanyian, nada kiroat, ada bayati, ada jawawil jawa, ada jiharka, dan lain sebagainya. Itu nada baca Al-Quran itu nadanya seperti itu. Ya bukan saya tidak tahu, cuman kan yang penting bagi saya adalah arti kata kalimat ayat-ayat Al-Quran, mengerti apa yang dikatakan ayat Al-Quran, tujuannya mengerti dan bisa melakukannya. Contoh itu tadi di surat Al-A'raf, surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga, ikutilah apa yang turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang turunkan dari Tuhanmu? Yaitu Taurat dan Injil dan Rasul Isa Al-Masih yang diturunkan oleh Allah. Jadi saya mengikuti Isa Al-Masih karena mengerti Al-Quran, bukan karena iming-iming sarimi atau kehidupan, bukan karena uang. Motivasi saya bukan itu, tapi saya karena mengerti. Mengikut Isa Al-Masih karena ada petunjuknya. Ikutilah Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam Taurat dan Injil. Yang namanya Nabi yang namanya terdapat di dalam Taurat dan Injil itu hanya Isa Al-Masih, bukan Nabi Muhammad. Nah saya mencari nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, tidak saya temukan. Memang ada beberapa ayat, 4 ayat yang mengatakan bahwa Muhammad bukanlah bapak-bapak dari antara kamu. Terus Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah penutup segala nabi, khotamin nabiyyin. Ada 4 yang asli di dalam Al-Quran nama Muhammad, huruf Arabnya dan terjemahannya. Jadi cuma 4 kali disebut nama Muhammad di Al-Quran. Yang lainnya kata Muhammad itu sisifan dalam kurung. Jadi itu bisa meragukan juga karena itu hasil tafsiran para ulama. Kitab Allah tidak termasuk hadis dan fikih. Nah, mayoritas umat Islam melakukan ibadah sesuai hadis dan fikih, saudara. Siapa pengarang hadis dan fikih? Hadis kebanyakan dikarang Bukhari Muslim, terus hadis riwayat Muslim. Nah, kitab fikih, kitab Safinatun Najah dikarangnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut Yaman, madhabnya Imam Syafi'i. Nah kalau petunjuknya saja sudah menyimpang dari petunjuk Allah, Al-Quran, Alkitab,
bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan? Kalau alamatnya sudah salah, bagaimana kita akan benar di hadapan Allah? Jadi pesan saya untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, kembalilah kepada Al-Quran. Ya, jadi maaf, saya bukan menjelekkan hadis, tapi memang hadis tidak termasuk di dalam rukun Islam, rukun iman. Itu kira-kira saran saya. Mari kita kembali kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Quran dan Injil. Terima kasih, mudah-mudahan mendapat hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.